Sepeda ini punya tampilan yang agak aneh, tapi secara keseluruhan menarik banget. Mari kita bahas. Jadi, sepeda ini punya teman saya namanya Vido. Dari awal saya ngeliat sepeda ini, saya udah ngerasa ada sesuatu nih di sepeda ini nih. Nanti bakal saya jelasin. Jadi, sebelum si Vido ngambil sepeda yang bakal saya bahas ini, dia udah punya Santa Cruz Hardtail. Awalnya sih, dia bilang dia udah ngerasa cukup banget sama sepeda ini. Memang pada dasarnya dia suka pedaling, ditambah lagi si Santa Cruz Hardtail itu memang dibangun untuk pedaling. Tapi setelah ngelihat teman-teman lain main di Dual Cross Hutan UI pakai full sus, dan tentunya ditambah dengan bisikan-bisikan goib, dia pun sedikit tergoda untuk mencari sepeda full sus. Dia pun pada akhirnya ngejual sepedanya itu, si Santa Cruz. Dan gak berselang lama, sepeda itu laku sama orang Jogja kalau nggak salah. Setelah sepeda itu laku dan duitnya kekumpul, akhirnya dia belilah itu full sus. Nah, ini yang bikin saya iri. Kadang di saat kita pengen upgrade sepeda atau ganti sepeda, kita tuh ada aja yang kurang cocok. Entah itu karena ukurannya atau mungkin karakter linkage-nya. Nah, menurut saya, sepeda yang baru dibeli si Vido ini bener-bener memenuhi kebutuhannya Vido. Cukup enak dibawa turun gunung, tapi dahsyat banget diajak goes. Apa sepedanya? Mari kita cek and recheck. Ya, ini adalah Scott Spark 970 Alloy, size medium, dengan travel fork 130 dan rear shock 120 mm. Saya udah nyoba sepeda ini beberapa kali, dan saya punya impresi yang menarik nih. Tapi, sebelum saya jelasin gimana performa sepedanya, mari kita cek komponen yang ada pada sepeda ini. Mari kita mulai dari kokpit. Untuk grip, sepeda ini disematkan grip dari Ergon, sementara handlebarnya dari Crank Brothers tipe Opium dengan panjang 780 mm. Lanjut ke stem. Stem yang terpasang di Scott Spark 970 ini merupakan produk bawaan dari Scott, yaitu Syncross, panjangnya 60 mm. Terus untuk fork, sepeda punya Vido ini memakai fork judi dari RockShox dengan travel 130 mm. Layaknya sepeda tipe lain dalam line-up Scott, sepeda ini juga sudah dilengkapi dengan twin lock system, yang mana teman-teman bisa dengan mudah ngelok suspensi depan dan belakang melalui tuas yang tersedia di handlebar. Tapi bedanya, Scott Spark ini sudah memiliki cable integration system yang mana semua kabel di handlebar masuk ke frame melalui headset. Oke, sekarang kita pindah ke bagian belakang. Awalnya, dari pabrikan, sepeda ini disematkan grup set dari SRAM dengan tipe SX. Tapi, demi performa shifting yang lebih mantap, grup set itu di-upgrade sama Vido jadi SRAM tipe NX, satu tingkat di atasnya XX. Begitupun di bagian pengereman, yang awalnya sepeda ini disematkan rem dari Shimano dengan tipe MT201, diganti sama pemiliknya dengan Tektro Orion 4 piston plus rotor sebesar 203 dari SLX. Lalu untuk ban, Scott Spark 970 ini dilengkapi dengan ban tipe Wicked Wheels dari Swalby. Nah, kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu suspensi belakangnya. Untuk kinematik, Scott Spark 970 ini masih menggunakan single pivot. Bedanya, shock belakangnya diletakkan di dalam frame. Shock yang terpasang di sepeda ini adalah shock dari X-Fusion Travel 120 mm dengan teknologi Nude. Nude itu sendiri sebenarnya teknologi yang udah lama digunain sama Scott di berbagai line-up sepedanya. Kurang lebih, teknologi ini memungkinkan kita mengatur buka tutupnya air chamber atau ruang angin pada suspensi sesuai dengan jalur yang lagi kita libas. Misalnya, kalau kita lagi di jalanan yang mulus, kita bisa full lock suspensinya supaya pedaling makin ringan.
Terus, kalau lagi di jalanan yang agak kasar tapi tetap butuh pedaling yang efisien, kita bisa ubah shocknya jadi traction mode, yang mana shock tetap main untuk meredam getaran tapi masih enak untuk pedaling. Dan yang terakhir, descent mode, di mana kedua air chamber pada suspensi full kebuka, sehingga memungkinkan travel pada shock terpakai sepenuhnya. Enak banget kalau ini buat turunan. Oke, kita balik ke integrated shock tadi ya. Jadi, integrated shock ini emang bikin sepeda kelihatan lebih rapi, dan patut diakui punya kesan futuristik yang kental. Tapi, gak cuma itu aja fungsinya. Menurut penjabaran Scott, teknologi ini juga memungkinkan shock untuk diletakkan di posisi yang lebih rendah daripada shock pada umumnya, yang mana akan membuat handling sepeda jadi lebih enak dan sepeda pun jadi lebih stabil saat dikendarai. Selain itu, teknologi ini juga turut membantu meningkatkan efisiensi pedaling. Jadi, rider akan merasa lebih nyaman saat pedaling dan energi yang dipakai nggak akan terbuang banyak karena bobbing. Komponen-komponennya udah kita bahas. Sekarang, mari kita masuk ke performa sepedanya. Saya udah nyobain sepeda ini beberapa kali di beberapa kesempatan. Emang belum bisa kasih review yang in-depth, tapi semoga impresi awal ini bisa ngebantu teman-teman yang berniat meminang Scott Spark 970 ini. Well, untuk pedaling, menurut saya sepeda ini ajaib. Di saat saya goes sepeda ini di jalanan yang mulus, saya nggak ngerasain bobbing sama sekali. Rasa-rasanya kayak pakai hardtail. Tapi, menariknya, di saat saya pedaling ngelewatin akar atau batu, disitulah suspensinya berasa. Redamannya lembut dan nyaman banget. Pas dipakai di turunan dengan kecepatan yang agak tinggi, sepeda ini terasa agak liar, tapi tetap lumayan stabil. Liar atau agresifnya semakin berasa saat saya ajak belok. Menurut saya, agresifnya agak mirip sama Siskiyou N9. Cuma mungkin, karena travelnya lebih pendek dibanding N9, Scott Spark 970 ini jadi terasa lebih ringan saat diajak manuver belok. Nah, untuk dibawa loncat-loncatan, sepeda ini mantep pol. Gampang banget untuk dibanding hop. Ini mungkin berkat chainstay-nya yang cenderung pendek, bahkan lebih pendek dari Siskiyou N9 saya. Terus, pas terima impact setelah loncat, redamannya aduhai. Gak gampang oleng, gak gampang kasar meskipun travel shock-nya pendek, dan shock-nya pun dari X-Fusion, bukan Fox X2 yang memang terkenal lembut. Overall stabil, mantep lah pokoknya. Oke, jadi sepeda ini cocoknya untuk siapa? Menurut saya, sepeda ini cocok untuk teman-teman yang doyan turun gunung ringan, tapi masih sering juga terabasan. Soalnya, sepeda ini punya kenyamanan pedaling yang memuaskan, namun cukup tangguh untuk ngelibas akar atau batu kecil. Cuma, untuk trek-trek yang lebih ekstrim, kayak Cikole dan Pinang, mungkin teman-teman tetap bisa pakai sepeda ini, hanya aja butuh treatment yang agak beda. Karena gimana pun, Scott Spark ini cuma punya travel 130 mm di fork dan 120 mm di belakang. Otomatis, ketika menghadapi trek dengan akar dan batu bahkan drop yang besar, redaman pada sepeda ini nggak akan senyaman sepeda enduro travel tinggi, yang memang didesain untuk ngelibas trek jenis-jenis seperti itu. Overall, menurut saya, sepeda ini worth to buy. Saya bahkan udah mimpi suatu hari nanti punya sepeda ini. Nah, buat temen-temen yang memang cari sepeda full sus yang enak dipedaling, boleh nih pertimbangkan Scott Spark 970 ini. Sepeda ini, full bike-nya dibanderol dengan harga 28-29 juta. Tapi, kalau teman-teman dekat sama pemilik toko sepeda, mungkin bisa cincai lah soal harga. Oke deh, segitu aja baik cek sekaligus impresi awal sepeda Scott Spark 970 ini. Semoga bermanfaat atau setidaknya menghibur. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya!